Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ada banyak pengalaman yang hidup di tengah umat. Beberapa di antaranya cerita, sharing, berbagi pengalaman. Ketika mendengarkan mereka yang aktif, mereka yang bergairah dalam menggereja dan juga memasyarakat, ada kisah yang menunjukkan bahwa mengapa sampai sejauh itu kok kita orang duwe kesel seperti orang yang tak punya rasa lelah. Jawabannya, karena saya menerima banyak berkat. Karena Tuhan mengasihi saya. Itu kisah. Lalu apa relevansinya dengan bacaan hari ini? Yesus ditanya, hukum manakah yang utama? Dan apa jawab Yesus? Jawabannya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Jawabannya apa? Di teks misal ada loh ya. Apa Yesus menjawab apa? Tuhan itu Esa. Apa meneh? Kasihlah. Apa meneh? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, raga, kekuatan, akal budi, kehendak, komplit intinya. Kasihlah sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Yaitu sudah sangat sering, saking seringnya lupa untuk mempraktekannya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara melihat pada bagian awal jawaban Yesus. Ketika menjawab pertanyaan ahli Taurat, Yesus menjawab begini, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Titik, sampai itu dulu. Mengapa ini diangkat dan menjadi menurut saya bagian awal sebelum Yesus menunjukkan perintahnya. Untuk mengangkat mereka ahli Taurat, untuk mengingatkan mereka ahli Taurat bahwa bahasa yang sama yang dipakai oleh Yesus dan oleh orang ahli Taurat itu sama. Sama-sama mengenal, mengerti bahwa Tuhan itu Esa. Maka dalam bacaan Injil baru kali ini Yesus dan ahli Taurat itu gatuk. Gitu. Ketika Yesus menjawab, ahli Taurat mengatakan, "Tepat sekali Guru." Wah, itu kan rukun.
Dan tidak ada debat lagi loh ya, mereka kalimat terakhir dan tidak ada satupun yang lagi bertanya pada mereka. Nah, apa yang mau dikatakan sana? Saya merenungkan begini. Ketika mereka baik Yesus maupun ahli Taurat sama-sama mengerti, punya tradisi yang sama, tradisi Yahudi. Mengenal Allah, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membebaskan, Allah yang mengasihi bangsa Israel. Dan kita bisa menghubungkan bacaan pertama ketika di sana kitab ulangan itu ya salah satu dari kitab Taurat. Isinya banyak aturan. Kalimatnya sama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Esa. Tuhan yang seperti apa dalam kitab ulangan baca pertama? Tuhan yang memberikan berkat, memberikan janji. Janji untuk apa? Satu, usia panjang. Kalau orang terberkati usianya panjang. Dua, keturunannya banyak. Terberkati keturunannya banyak. Tiga, tanah, ternak banyak. Nah, ini menurut konsep perjanjian lama, orang-orang ini orang yang diberkati, orang yang diselamatkan. Karena apa? Taat pada peraturan. Dan mereka mengimani betul bahwa Allah yang dulu berjanji benar-benar melaksanakan janjinya. Kisah yang fenomenal yang menurut saya paling gampang saya ingat adalah peristiwa Laut Merah. Bayangkan, bebas keluar dari Mesir, dioyak, ya kan? Kemudian di tengah laut mereka selamat. Lautnya itu kan angslup lagi, kok angslup ya? Ini apa jenenge? Balik lagi itu kan imajinasi waktu saya SD pelajaran agama kan itu bangsa Israel dikejar orang Mesir, lari ning Laut Merah. Ketika mereka sudah mau sampai tepi, lah Tuhan mengembalikan laut itu. Bayangan saya waktu SD begitu. Dan ini mudah diingat menurut saya. Bangsa Israel terselamatkan. Mengapa selamat? Karena Allah sekali lagi mengasihi. Maka ketika Yesus mengangkat itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Maka kita semua hari ini yang membaca Injil, merenungkannya, semua diajak. Apakah kita mengamini? Apakah saya dan saudari-saudara mengalami bahwa Allah mengasihi saya? Allah mencintai saya. Peristiwa Laut Merah manakah dalam hidup saya sehingga itu saya yakini Tuhan menyelamatkan? Mbah dioyak pinjol gitu kan. Tiba-tiba ono sing nyotak jeledut, wah Tuhan menyelamatkan. Bisa jadi loh ya. Laut Merah masing-masing itu beda. Ketika sudah siap ujian, belum siap gitu kan. Tiba-tiba dosennya sakit, wah terselamatkan. Yo ngono ya apa-apa nih, yo ora ngono banget lah. Pasti ada momen-momen kritis Laut Merah yang kita meyakini nek dudu Gusti sing nyelametke aku ra iso. Nah, kalau orang sudah mengimani ini, mengalami ini, bukan tidak mungkin, maka dia akan mengasihi Allah yang jauh lebih dahulu mengasihi saya, mengasihi Anda semua. Kalau sudah mau mengasihi Allah dengan segenap hati, harapannya mengasihi sesamanya. Kalau mengasihi sesama kadang susah, minimal jangan pernah berbuat jahat terhadap sesama. Kalau misalnya ya, yang tidak suka, yang tidak kita sukai, orang lain lakukan terhadap saya, kita, jangan pernah itu kita lakukan untuk orang lain. Itu kan simpelnya. Kalau memang susah untuk mengasihi, nek ora seneng ditapuk, ojo napuk. Nek ora seneng diantemi, ojo ngantemi. Nek ora seneng ngrasani, nek ora seneng dirasani, ojo ngrasani. Sesimpel itu, tapi seberat kemauan, karena tidak ada kekuatan dari hati, segenap hati, segenap budi. Dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu tidak boleh dipisah, satu kesatuan. Kalau sudah mengasihi Tuhan, lalu tidak bisa mengasihi sesama, kasih terhadap Tuhan itu dipertanyakan. Dan kalaupun saya sudah mengasihi sesama Romo, tetapi saya tidak pergi gereja, keliru, ruput. Tetap mengasihi sama itu ada dalam mengasihi Tuhan. Moga-moga Bapak Ibu, saudari-saudara mengalami, menemukan peristiwa dikasihi Tuhan. Peristiwa Laut Merah ya, yang Tuhan menyelamatkan saya.
kalau itu menjadi pendorong untuk kita mengasihi Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan